BPJS 1. Oke, mungkin kita tunggu dulu hingga beberapa orang bergabung. Bagi rekan-rekan yang sudah bergabung, jangan lupa nih untuk di tap-tap layarnya, dan juga yang belum follow nih untuk di follow akun TikTok dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Losmawe, baik di TikTok maupun Instagram, karena kita akan rutin memberikan informasi penting seputar pelaksanaan program JKN. Nah, jangan lupa juga untuk di-share ke keluarganya, sanak saudaranya, mungkin yang masih belum tahu tentang program ini, agar mungkin nanti bisa juga bertanya di kolom chat bagi mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kami. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa nih untuk di tap-tap layarnya dan juga di-share agar semakin banyak rekan-rekan yang bergabung ke kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin kita mulai saja Kak, karena sudah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi rekan-rekan, Bapak Ibu, rekan-rekan Salam JKN yang sudah bergabung di kegiatan BPJS On Air. Di hari yang mulia ini, di hari yang berkah ini, kita kembali menyapa rekan-rekan Salam JKN untuk menyuguhkan, memberikan informasi terkait dengan seputar penyelenggaraan program JKN. Tentunya nanti akan kita bahas tentang hal-hal menarik yang mungkin menjadi isu ataupun yang menjadi pertanyaan di masyarakat seputar program JKN. Nanti akan kita bahas kupas tuntas semuanya, dan juga nanti bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ataupun yang ingin disampaikan, boleh melalui kolom chat, nanti juga akan kita jawab satu persatu. Jadi di tema di siang yang berbahagia ini, itu temanya itu tentang seputar program JKN. Nanti kita akan bahas seputar kanal-kanal kemudahan yang ada yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Bersama saya Muhammad Barazi, dan kegiatan BPJS On Air ini saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh narasumber yang cukup luar biasa, yang cukup berpengaruh, cukup aktif ya di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Losmawe. Kepada Kak Ira mungkin selamat siang Kak. Terima kasih sudah membersamai kita di kegiatan BPJS On Air pada siang ini. Mungkin boleh Kak untuk di awal kesempatan Kakak untuk memperkenalkan diri dan menyapa rekan-rekan Salam JKN. Silakan Kak. Ya. Terima kasih Reji ya, atas kesempatan yang luar biasa ini, di bulan yang luar biasa juga saya diberikan kesempatan untuk berinteraksi ya dengan rekan-rekan semua, rekan-rekan online ya. Di sini saya Nadira sebagai BPJS 1 ya. Mungkin banyak yang teman-teman sering lihat foto-foto yang atau poster ya di rumah sakit ya. Itu BPJS 1 pengganti dari istilahnya kami berada di rumah sakit, itu sama saja dengan poster yang berada itu gitu. Kenapa? Karena kita nggak menutup kemungkinan ya, bisa kapan aja menghubungi via WA boleh gitu ya. Jadi nggak ada kesan BPJS itu meninggalkan sakit gitu. meninggalkan teman-teman di rumah sakit untuk menjawab pertanyaan ataupun penanganan keluhan gitu ya. Kita tetap hadir walaupun mungkin tidak secara langsung tatap muka, tidak secara langsung, namun
kita tetap hadir dengan mungkin langsung dengan PIPP rumah sakit Iya. atau banyak juga yang pasien-pasien atau keluarga yang langsung call ataupun via WA ya, Menghubungi gitu Kak ya. menghubungi, menanyakan ataupun menyampaikan keluhan yang terjadi saat mereka menerima layanan di rumah sakit gitu ya. Oke, mungkin Iya, sudah Ji. ini perkenalan dari Kak Ira tadi. Iya. Jadi Kak Ira berarti di sini sebagai petugas BPJS 1 ya Kak? Iya, Nah, benar. menarik nih yang disampaikan oleh Kak Ira nih. Jadi mungkin rekan-rekan perlu ataupun ingin tahu lebih lanjut gitu, lebih Iya. luasnya ataupun lebih jauhnya itu tentang BPJS 1. Apa sih itu sebenarnya BPJS 1 Kak? Kalau BPJS 1 itu ya BPJS Singkatan. singkatannya siap membantu Iya. ya, di mana aja yang Oke. seperti yang saya jelaskan tadi, Iya. Regi, walaupun secara fisik ataupun tatap muka nggak Iya. bisa, tapi kita tetap ada di mana aja Oke. gitu ya, dengan poster yang sudah di digantung ya, Iya, ditempel ditempelkan. di titik-titik yang memang Penting gitu, ya, yang mudah penting, terlihat mudah gitu. terlihat gitu ya. Jadi Iya. itu langsung kok, insya Allah segala keluhan ataupun informasi yang dibutuhkan kita tetap menjawab ataupun membantu keluarga Mengedukasi pasien, gitu ya. mengedukasi, terus kita tetap kolaborasi nih Oke. dengan PIPP gitu ya. Jadi fungsi dari BPJS 1 itu tetap ada di mana aja Oke. gitu ya. Jadi begitu ya rekan-rekan, mungkin dari banyaknya sesi kegiatan BPJS On Air yang sudah kita adakan, karena banyak yang menanyakan ke kita nih tentang petugas yang mungkin bisa standby ataupun Iya. petugas yang bisa untuk kami sampaikan terkait dengan keluhan, pelaporan ataupun tentang pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan, itu BPJS sudah ada yang namanya petugas BPJS 1 ataupun petugas BPJS siap membantu, yang bagaimana rekan-rekan bisa menyumpai para petugas BPJS 1 itu untuk poster dan juga flyernya itu sudah ditempelkan di tempat-tempat yang memang mudah dilihat dan mudah istilahnya diketahui langsung oleh para peserta yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi bisa untuk menyampaikan apapun yang menjadi keluhan ataupun yang ingin ditanyakan begitu ya Kak. Iya, Dan kami sampaikan Kak bahwa Kak Nadira itu sendiri di kantor cabang Osmai bukan sendiri ya Kak sebagai petugas BPJS 1. Ada beberapa juga ya. Ya, jadi memang membidangi seluruh fasilitas kesehatan gitu kan. Dan sebagai mitra ya. Sebagai mitra. Nah, jadi begitulah bagi rekan-rekan, mungkin Kak, rekan-rekan juga perlu tahu, tadi berarti singkatan dari BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Berarti apa aja sih yang menjadi biasanya atau yang paling sering Kakak terima itu terkait dengan pelaporan ataupun yang sering ditanyakan oleh peserta Kak gitu? Mungkin kalau di rumah sakit ya, yang kebanyakan itu tentang pelayanan ataupun sarpras ya yang ada di rumah sakit. Cuman kita mengedukasi sesuai dengan kebutuhan si pasien gitu ya, bukan sesuai dengan keinginan. Kenapa? Karena kita memenuhi kebutuhan indikasi medisnya gitu. Jadi kalau di luar dari pelayanan rumah sakit juga banyak Ji, apalagi sekarang banyak yang dinonaktifkan ya. Jadi gimana sih caranya? Apakah kami harus ke kantor? Nah disitulah hadir petugas penanganan pemberian informasi rumah sakit, IPP, penanganan pengaduan rumah sakit ya, dengan BPJS 1-nya. Nah, kami berkolaborasi memberikan link namanya pentas ya. Jadi untuk peserta-peserta yang nonaktif itu nggak perlu ke kantor, nggak direpotkan untuk ke kantor, hanya melengkapi berkas saja. Itu pun sebenarnya tidak perlu fotokopi, hanya difoto aja oleh petugas rumah sakit gitu ya. Nanti dikirim ke link pentas. Nanti kita akan kolaborasi dengan teman-teman yang ada di kantor cabang ataupun kantor kabupaten ya, untuk pengaktifan kembali. Jadi tidak ada kesan kita itu mendorong teman-teman rumah sakit untuk menanggung sendiri gitu. Menanggung sendiri ya. Enggak, kesan itu enggak ada. Jadi hadirnya BPJS 1 itu tetap untuk sama-sama, karena tujuannya sih sama ya, untuk pelayanan yang diberikan puas kepada pasien sesuai dengan indikasi medis, dan juga administrasi juga lengkap. Itu juga untuk syarat bisa pengajuan dari rumah sakit itu sendiri. Jadi kolaborasi ya mungkin intinya ya. Jadi cukup jelas sekali ya sudah disampaikan oleh Kak Ira tentang tugas dan juga tanggung jawab dari
petugas BPJS 1 terkait dengan Benar. informasi yang mungkin ditanyakan oleh peserta. Nah, mungkin bagi Mm-mm. rekan-rekan nih yang sudah bergabung, Iya, mungkin boleh nih untuk di-sharing mungkin yang pernah jumpa langsung dengan Kak Nadira Seli betul. ataupun dengan petugas BPJS 1 lainnya, Mm-mm. mungkin kesan positifnya ataupun apa yang mungkin sudah disampaikan dan sudah ditindaklanjuti. Iya, Eh, mungkin kita sampaikan juga tentang apa namanya petugas BPJS 1 ini berarti tadi juga disinggung di awal tentang petugas PIPP. Jadi bagi Mm-mm. rekan-rekan yang mungkin loh berarti memang petugas BPJS 1 ini berarti tidak ada di setiap waktu. Iya, Jadi tadi Kak Ira juga menyampaikan ada yang namanya petugas PIPP ya iya, kan? Itu benar. petugas PIPP itu bagaimana Kak? Itu petugas yang ditunjuk ya oleh Iya, manajemen rumah sakit sebagai PIC, iya, penanganan pengaduan dan juga pemberian informasi kepada pasien ataupun keluarga yang iya, membutuhkan pelayanan kesehatan di oke. masing-masing rumah sakit. Hmm, Nah, di poster itu ada dua. Yang pertama, petugas PIPP itu staf rumah sakit ya. iya, Yang kedua, BPJS 1 itu iya, dari BPJS BPJS. kesehatan. Jadi, semua pengaduan dan informasi boleh disampaikan ke PIPP PIPP yang mereka itu standby di di rumah rumah sakit. sakit. Nanti tetap kita akan kolaborasi. Mereka akan mengkonfirmasi juga kalau Iya, memang itu ranahnya di penjaminan iya, ya. Tapi kalau ranahnya itu di pemberian pelayanan. pelayanan, di sarpras ataupun yang lain-lain, yang ranahnya rumah sakit Iya, itu akan diselesaikan. diselesaikan di rumah sakit dengan Oke. mungkin konfirmasi ke manajemen, Iya, koordinasi lah ya. iya, Jadi tetap kita akan hadir gitu, walaupun itu permasalahan sebenarnya kan permasalahan di rumah sakit misalnya iya, ya, itu akan dibantu oleh PIPP-nya. Kalau permasalahannya di kita misalnya kartu tidak aktif iya, ataupun ada apakah ini bisa dijamin atau tidak iya, gitu ya. Karena kan sekarang BPJS-nya itu kan sebagai penjamin ya, iya, bukan pemberi iya, layanan. iya. Nah, itu yang harus kita bedakan. Tapi Hmm, dalam konteksnya tetap sama, pemberi layanan dengan penjamin itu harus tetap kolaborasi. kolaborasi. Ya, jadi nggak ada yang kesannya kita dorong nih Iya, staf rumah sakit, kalian aja deh nanti iya, yang akan bentrok dengan keluarga, atau nggak ada kesan itu. Kita tetap hadir di rumah sakit dengan koordinasi. oke. Ya. Mungkin Kak tadi yang mungkin juga akan ditanyakan oleh rekan-rekan nih tentang petugas PIPP tersebut bisa dijumpai di mana tuh Kak? Nanti di setiap rumah sakit mitra BPJS Iya, itu ada poster. iya, Ada poster, ada spanduk, di situ ada loket informasi. oke, Nah, di loket informasi itu ada petugasnya, ada PIC-nya. Nah, di oke, situ boleh rekan-rekan semua iya, untuk menjumpai PIPP-nya. Nah, misalnya iya, nggak ke loket, boleh iya, juga via handphone dengan oke, nomor HP yang sudah ada di poster. oke. Udah ada ruang khusus sih, ruang khusus ya yang dia memang privasi. Ruang khususnya itu kalau untuk pengaduan ya. Tapi Biasanya, kalau untuk informasi dia oke, ada ruang informasi. biasa dekat dengan loket pendaftaran ya, Iya, karena dia untuk akan satu alur. mudah di ini ya. Mudah. Ya. Jadi begitu ya bagi rekan-rekan yang mungkin di sesi-sesi sebelumnya ataupun saat ini mungkin masih memiliki keluhan ataupun ada yang ingin ditanyakan, itu ada namanya petugas PIPP juga di rumah sakit Iya. yang berkolaborasi juga dengan petugas BPJS 1 tadi. Jadi memang bagi rekan-rekan harus tahu dan paham bahwa BPJS Kesehatan itu menjamin dari segi pembiayaannya, Iya, kan, betul. pembiayaan pelayanan kesehatannya. Sedangkan yang untuk melaksanakan ataupun memberikan istilahnya pelayanan medis kepada rekan-rekan itu dari pihak rumah sakit. Jadi Benar. makanya mungkin Kak banyak juga yang sering bertanya ke kita baik di kolom chat maupun saat kita live itu terkait dengan benar nggak sih bahwa BPJS Kesehatan hanya menjamin perawatan kesehatan itu atau perawat inap itu hanya cuma 3 hari gitu. Ya. Itu bagaimana kalau Kakak? Itu kita nggak ada aturan ya, nggak ada aturan karena tugas dari BPJS itu menjamin. Nah, tugas dari rumah sakit itu melayani, memberikan pelayanan ya. Jadi kita itu dijamin dari datangnya si pasien dengan indikasi medis sampai sembuh dipulangkan. Jadi tidak ada 3 hari, 2 hari, 4 hari, nggak ada. Jadi sampai sembuh. Jadi gitu sini ya. mungkin kan lebih saya jelaskan gini ya. Kalau di rumah sakit itu kesannya kok saya belum pulih ya, tapi sudah di PBJ-kan ataupun di suruh pulang gitu ya bahasa kita ya. Jadi itu nanti boleh disampaikan ke DPJP-nya dengan kondisi
saat itu gitu ya. Oh saya belum ini dok, ini dok gitu kan. Jadi nanti penyampaian itu akan akan diterima oleh DPJP dan disesuaikan pemberian obat atau antibiotiknya. Nah yang kedua ada juga yang tidak sampai 4 hari atau 3 hari dia sudah minta pulang permintaan sendiri. Pasiennya mungkin anaknya tidak ada yang jaga atau mungkin merasa saya sudah segar nih gitu ya, karena kan udah kena antibiotik ya. Nah itu tanpa izin DPJP itu nggak boleh, karena nanti kalau kambuh lagi dia kan harus kembali lagi ke rumah sakit tersebut. Kalau rumah sakit itu penuh ataupun tidak bisa melayani, dia harus mencari rumah sakit lain, tapi tanpa dirujuk dari rumah sakit pertama. Ini akan diumumkan itu tidak dalam konteks tanggungan BPJS Kesehatan. Karena kenapa? Belum pemulihan gitu, langsung diminta pulang aja. Padahal menurut dokter ini belum bisa, karena masih harus dirawat. Jadi itu rekan-rekan, informasi-informasi itu boleh ditanyakan ke petugas PIPP. Jangan istilahnya waktu sudah kembali nanti terjadilah bentrok di gitu ya. Karena kan rumah sakit juga pasti mengutamakan pasien yang emergensi saat itu gitu. Nah, jadi begitu ya rekan-rekan. Jadi memang informasi ataupun narasi yang berkembang, isu yang berkembang itu terkait dengan BPJS membatasi hari rawat inap cuma 3 hari itu tidak benar. Asalkan pasiennya istilahnya datang ataupun dirujuk dengan kondisi medis yang sesuai, ya seperti yang kami sampaikan tadi, sesuai dengan indikasi medis pasti akan ditangani. Mungkin bisa ada peserta yang mungkin 2 hari sudah sembuh, itu pasti akan diizinkan pulang, ataupun ada peserta yang mungkin bahkan 1 minggu ataupun sebulan bahkan itu masih tetap dijamin ya Kak. Bahkan ada terkait dengan khususnya untuk penyakit-penyakit yang tergolong katastrofik itu bahkan bisa bertahun-tahun bahkan tetap dijamin ya Kak. Sebenarnya seperti cuci darah, kemoterapi untuk kanker dan lain sebagainya gitu Kak ya. Jadi asalkan itu sesuai dengan indikasi medis dan rekan sendiri tidak meminta itu, mungkin ada ataupun si dokter sudah mendiagnosa ataupun sudah menyatakan bahwa si pasien sembuh, tapi dia karena nyaman, dia ingin dirawat lebih lama gitu kan. Ada juga yang nggak mau pulang-pulang. Jadi beranggapan bahwa BPJS membatasi, tidak. Jadi memang ketika rekan-rekan memang sudah sembuh dan sudah dinyatakan sehat, maka rekan-rekan pasti akan diizinkan untuk pulang. Jadi intinya itu indikasi medis ataupun yang didiagnosa oleh dokter, bukan oleh BPJS Kesehatan. Karena yang menangani rekan-rekan itu di rumah sakit tentunya dokter di sana ya kan? Oke, jadi begitu ya rekan-rekan. Mungkin ini bagi rekan-rekan yang sudah join, yang sudah mendengarkan, mungkin nanti ada mungkin rekan-rekan yang belum sempat join ataupun tidak menerima informasi, boleh rekan-rekan sampaikan. Mungkin ada yang nanti di kampungnya ataupun temannya yang mengatakan bahwa hal serupa yang kami sampaikan tadi bisa untuk menyampaikan pembenaran itu tadi. Begitu ya rekan-rekan. Mungkin Kak, sebelum kita lanjutkan ke materi kita seputar program JKN pada hari siang ini, sudah banyak nih antusias dari rekan-rekan yang bertanya di kolom chat. Mungkin izin kayaknya kita jawab dulu beberapa yang sudah masuk di kolom chat. Ini terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bertanya juga. Ini kita mulai dari yang pertama dari Kak User titik-titik nih bertanya, Min, kenapa verifikasi MJKN atau mobile JKN tidak bisa melalui WA? Terima kasih ya. Izin menjawab. Untuk saat ini di aplikasi mobil JKN itu ada dua pengiriman OTP ya, verifikasi gitu kan? Verifikasi ya. Jadi yang pertama itu WA dan yang kedua itu SMS. Jadi kita juga sangat berharap ya verifikasi MJKN itu bisanya dari WA, karena kan rata-rata kita semua udah menggunakan WA gitu ya. Jadi rumah sakit juga bisa membantu dengan memberikan WiFi ya, untuk memudahkan gitu ya. Namun untuk saat ini belum bisa menampung banyak dari WA. Ini kan masih terus saja pengembangan. Mudah-mudahan ini juga sudah kami sampaikan karena ini hasil dari customer visit kita juga di rumah sakit gitu ya. Banyak yang berharap sekali bisa verifikasinya itu dari via WA. Jadi insya Allah ya kita doakan dengan pengembangan ini akan bisa. Jadi kapasitasnya itu bisa lebih besar, lebih istilahnya memudahkan kita juga ya. Untuk sementara memang
masih banyaknya via SMS. Ya. Jadi begitu ya tadi Kak User, jadi kami sampaikan memang saat ini masih terus dilakukan pengembangan. Jadi rekan-rekan mungkin yang butuh untuk verifikasi bisa mungkin dicoba secara berkala, dipastikan untuk jaringannya juga sudah maksimal ataupun kuat. Kemudian jika memang harus ini boleh untuk diverifikasi melalui SMS terlebih dahulu, dan pastikan memiliki pulsa di dalamnya ya Bapak Ibu, minimal 2.000 ya, kalau 2.000 kalau nggak salah, agar pesan itu bisa masuk itu. Mungkin begitu ya Kak User Titi, terima kasih sudah bertanya. Kita lanjutkan nih dari pertanyaan dari Kak User Kakak Nurma Dewi 44, Kak, bertanya, Bu, BPJS daerah bisa nggak dipakai di daerah lain karena kuliah di luar? Nah, makasih ya Kak Nurma, izin menjawab. Itu tergantung segmen ya. Kalau tergantung segmen, pertama kalau kita di Aceh itu ada JKA ya. JKA itu kan yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Jadi fasilitas pertamanya itu pasti didaftarkan di domisili pertama, yang kedua ya di Aceh gitu ya. Nah, kalau di luar bagi mahasiswa itu boleh dengan catatan pindah paskes, melalui mobil JKN. Nah, itu bisa langsung nanti di sana gitu ya. Nah, namun ada juga yang tanpa pindah paskes bisa memanfaatkan JKN-nya di luar daerah gitu ya. Kalau memang indikasinya emergency. Terus ada yang juga mungkin PRB ya, yang butuh obat gitu, kronis dari luar daerah gitu kan. Jadi bisa bisa digunakan. Namun kalau untuk normalnya itu memang kita berobatnya itu di fasilitas tingkat pertama yang terdaftar. Nah, jadi istilahnya bukan mempersulit ya, tapi itu sudah memang rujukan berjenjang gitu. Nah, kalau kayak Kak Nurma kayaknya mahasiswa ya. Iya, mahasiswa. Bisa Kak didaftarkan via mobil JKN, diubah untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat. Biasanya di kampusnya di kampus sudah sih. Ada punya klinik ya. Punya klinik, nanti didaftarkan di klinik tersebut. Dan itu nggak harus misalnya nih terdaftar satu keluarga, harus ibu, ayah, semua gitu, enggak. Gitu kan, ya per individu ya, sesuai dengan kebutuhan gitu sih. Oke, jadi begitu ya Kak Nurma Dewi 44 tadi. Boleh mungkin jadi memang BPJS Kesehatan itu bisa digunakan di luar daerah gitu untuk mengakses layanan kesehatan. Apalagi kalau emergensi tadi Kak ya, pergi emergensi bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan. Namun bagi mahasiswa, mungkin Kakak masih mahasiswa itu karena kan kalau kuliah biasanya lama tuh bisa 3-4 tahun gitu kan. Kan nggak mungkin nunggu pulang kampung. Jadi mungkin Kakak bisa gitu untuk memindahkan vaskesnya ke klinik ataupun ke FKTP terdekat gitu Kak, ataupun ke klinik di kampus Kakak. Biasanya pasti ada tuh di kampus-kampusnya. Jadi agar memudahkan Kakak untuk mengakses layanan kesehatan nantinya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu nanti ini saya akan dijamin atau tidak, bagaimana ketika saya sakit di sana. Jadi Kakak sendiri nanti bisa memindahkan nanti ketika Kakak selesai kuliah 3-4 tahun, Kakak bisa pindahkan kembali ya Kak ya, vaskesnya ke daerah asal Kakak gitu, ke kampung. Jadi mungkin untuk pemindahannya itu bagaimana Kak caranya? Ada nanti pilihan di aplikasi mobil JKN ya, pengubahan data gitu kan? Pembunuhan data peserta ya. Nanti pilih dia paskesnya yang bisa yang terdekat ya. Jadi begitu ya Kak. Jadi Kakak bisa dimudahkan juga tanpa harus ke kantor untuk sekedar ubah paskes. Jadi bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi silahkan Kakak untuk mendownload, mungkin belum menginstal di HP-nya, silahkan untuk mendownload aplikasi Mobile JKN, kemudian untuk login, registrasi. Nah bisa untuk diubah vaskesnya di mobile JKN tersebut. Jadi bisa lebih menghemat waktu dan tenaga Kakak tanpa harus ke kantor. Begitu ya Kak Nurma Dewi 44, terima kasih sudah bertanya. Kita lanjutkan dari user Kakak atau Abang nih, Balkeri ya, bertanya izin tentang BPJS calon jamaah haji. Ini mungkin bertanya tentang kartunya itu wajib aktif atau enggak ya? Itu apakah karena di atas juga tadi, maaf terlewat Bang, ada juga nih bertanya
untuk jamaah haji, mungkin jamaah haji wajib aktif BPJS kesehatannya. Apakah untuk jamaah haji wajib aktif BPJS kesehatannya? Wajib. Kan? Jadi wajib ya. Karena syarat juga kita ada kerjasama dengan Kemenak ya, tentang calon jamaah itu administrasinya salah satunya itu kartu JKN yang aktif. Nah, jadi itu wajib ya aktif untuk pemenuhan administrasi, dan juga di sana kan ada pendampingan ya, pendampingan dokter atau apa gitu ya. Nanti mekanismenya udah diatur juga. Intinya wajib aktif ya, Bang. Nah, begitu ya rekan. Jadi memang rekan-rekan harus terlindungi itu, terlindungi dengan program JKN. Kenapa? Walaupun di luar sana nanti misalnya vaskesnya tidak, istilahnya tidak menanggung yang pasien dari sini, tetapi kenapa para jamaah haji itu harus terdaftar? Karena ketika untuk antisipasi ketika pasien, ketika peserta pulang atau jamaah pulang dari tanah suci untuk beribadah itu, siapa tahu nanti membutuhkan pelayanan kesehatan, membutuhkan pelayanan medis. Jadi tidak tidak gelisah, tidak takut tiba-tiba bahwa ternyata belum terdaftar ataupun kartunya tidak aktif gitu. Jadi bisa antisipasi sejak awal, bisa dimitigasi sejak awal bahwa kepesertaan Bapak Ibu terdaftar gitu. Dan jika Bapak Ibu terdaftar di PBI mungkin bahkan itu gratis ya kan, tidak perlu harus biaya. Jadi memang cukup aman dan tidak perlu takut akan ini. Mungkin dan jika Bapak Ibu terdaftar di sektor ataupun di segmen kepesertaan mandiri, jika Bapak Ibu saya tidak pernah berobat, rugilah berarti ada yang mengatakan seperti itu, tidak perlu takut. Jadi ini bagian daripada konsep gotong royong yang kita tawarkan. Jadi Bapak Ibu yang sehat, alhamdulillah tidak pernah mengakses layanan kesehatan, namun Bapak Ibu ikut berkontribusi untuk membantu peserta JKN lainnya yang mengakses layanan kesehatan gitu kan. Jadi konsep seperti sedekah ataupun gotong royong saling membantu begitu. Begitu ya kakak, abang, kakak atau ibu Al-Bakeri tadi. Terima kasih sudah bertanya. Kita lanjutkan nih Kak, ada satu tadi yang terlewat Kak. Dari kakak user pesek 21_21 bertanya, Kak saya daftar BPJS 4. Kenapa bayarnya cuma 3? Mungkin ini sekeluarganya ada 4 orang nggak mendaftar, bayarnya cuma 3. Mungkin bisa dipastikan terlebih dahulu Kak, dipastikan terlebih dahulu. Bagaimana Kak? Gini, dia itu kan terdaftarnya 4 ya. 4. Terus kenapa terbayarnya itu cuma 3? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin dia ada premi atau saldo, saldo yang berlebih waktu pertama pembayaran gitu kan. Jadi itu akan diakumulasikan, mengcover yang bulan selanjutnya. Jadi tinggal 3 orang gitu kan. Yang kedua, kemungkinan ada yang bekerja, ada yang kalau PBI enggak ya, tapi mungkin ada yang bekerja atau ada yang sudah di luar tanggungan. Jadi dia sudah dialihkan ke yang bekerja pasti PPU ya, dari aplikasi Edabu. Nah berarti kan tinggal 3. Jadi di aplikasi itu masih dengan nonaktif ataupun belum ada ditarik, mungkin didaftarkan baru gitu ya, dinonaktifkan yang lama, kemungkinan nik atau apa tidak sesuai gitu. Nah itu kalau memang muncul 3 itu dia kemungkinannya. Yang pertama kelebihan saldo, ada lebih saldo. Yang kedua mungkin salah satu dari anggota keluarganya itu sudah dialihkan. Jadi bagi tadi kakak siapa tadi pesek kakak user pesek 2_21 bertanya, mungkin boleh untuk dicek terlebih dahulu Kak, status kepesertaannya itu terdaftar di mana, apakah memang mandiri semua gitu kan ya. Dan boleh. Juga bisa untuk dicek di download aplikasi Mobile JKN, mungkin bagi kakak akan memudahkan untuk mengeceknya statusnya begitu. Nanti dicek via Pandawa boleh. Pandawa juga. Pandawa ya, nanti dikirim kakaknya, nanti direspon kok oleh teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih Kak ya. Kita lanjutkan nih pertanyaan berikutnya. Dari Kak Hard Rock bertanya, Kak kalau sebelumnya ikut PBI dan kakak orang tua dan sudah mandiri dan punya kakak baru, cara ubah datanya bagaimana? Tetap aja ya itu dari Pandawa ya. Nanti langsung dikirimkan aja identitasnya ke Pandawa, nanti langsung dieksekusi kok oleh teman-teman gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan kakak yang baru, karena otomatis secara online aplikasi Disduk Capil juga sudah tidak lagi bersama orang tua kalau memang kakaknya itu sudah online ya. Jadi nanti boleh dikirim ke Pandawa
langsung nanti dieksekusi. Nomor pandawanya yang pentingnya tahu ya. Ada nih di atas. Oke, di atas kita juga ada. Iya. Mungkin boleh dicatat bagi rekan nomor kita Pandawa kita yang bisa Iya. dihubungi juga itu di nomor 0811 8165 165. Bisa disimpan nanti mungkin Iya. siapa tahu butuh bisa dipakai. Iya. Kita lanjutkan juga Kak. Kemudian ada pertanyaan dari Kak user Ayi Maulana bertanya, Kak, kenapa tahun ini udah 2 kali screening? Seharusnya 1 tahun sekali. Iya benar, memang untuk screening biasanya 1 tahun sekali. Iya, ya. mungkin coba di ini lagi ya aplikasinya ya. Oke. Harusnya sih 1 tahun sekali. Iya, karena memang seharusnya screening itu 1 tahun sekali. Mungkin Kakak ada kesalahan mungkin pas ini. Mungkin Kakak bisa Iya. cek via mobile JKN juga Iya. di fitur screening Iya. kesehatan, karena biasanya di situ terlihat ya. Iya, di situ nampak tanggal yang riwayatnya sudah, iya, kapan Kakak melakukan screening. Oke, begitu ya Kak, kita lanjutkan nih. Dari user Kakak Azani Aceh bertanya, BPJS Aceh Utara kok enggak akun TikTok? Oh iya, jadi kami sampaikan ya Bapak Ibu bahwa BPJS Kesehatan kantor cabang Lok Sumawai itu ya di dalamnya itu istilahnya terdapat 4 kabupaten yang mengikut dari kantor cabang Lok Sumawai, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Birun, Kabupaten Benar Meriah, dan juga Kabupaten Aceh Tengah. Iya, Jadi memang betul. untuk akun media sosialnya itu dikelola terpusat, yaitu di akun Salim JKN ini. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin berada di 4 wilayah di bawah kantor cabang Lok Sumawai bisa untuk follow akun ini. Nanti akan kita sharing, kita akan tanya-tanya dan juga akan kita sharing nanti informasi, karena banyak. Silahkan Bapak Ibu untuk follow-nya. Kita akan share kegiatan dan juga lain sebagainya, informasi yang mungkin diperlukan oleh Bapak Ibu, dan juga kegiatan BPJS On Air ini yang rutin kita laksanakan, begitu Kak ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Azani Aceh. Kita lanjutkan nih. Dari Kak Ika Margareta bertanya, Kak, kalau mau daftarin calon bayi apakah bisa? Atau nanti bakalan otomatis masuk ikut BPJS Kesehatan ibunya? Bagaimana Iya. Kak? Kalau dulu ya, memang aturannya itu calon bayi itu sudah bisa didaftarin gitu ya, karena itu kan PBPU dulu. Dan untuk saat ini calon bayi itu tidak perlu didaftarkan, karena setelah lahir nanti kita akan mendaftarkan sesuai dengan segmen orang tuanya. Jadi kalau misalnya nih kita berbicara untuk bayi yang mungkin lahirnya kurang sehat ya, apakah terganggu pernapasan atau yang lainnya, itu kan butuh penanganan gitu ya. Sedangkan penanganannya 1 kali 24 jam. Gimana ya gitu. Nah, sekarang kabar baiknya semua rumah sakit khusus Lok Sumawai kayaknya di kita udah rata-rata deh. Biren juga gitu ya, Aceh Tengah juga itu sudah bekerja sama dengan Disduk Capil untuk pengurusan sampai ke akte kelahiran. Jadi nggak usah risau Bu, untuk calon bayinya itu nanti saat lahir insya Allah dia akan didaftarkan via aplikasi SIPP. Jadi tinggal kami approve untuk pengajuannya dari rumah sakit, tinggal kami approve udah ada nih gitu. Nah, kalau memang belum punya NIK, nanti dia akan didaftarkan sebagai bayi nyonya. Berlakunya 3 bulan. Nah, jadi itu keutamaannya. Semua bayi yang lahir, baik itu di bidan, di rumah sakit, ya, itu bisa koordinasi langsung dengan Disduk Capil. Oke, begitu ya Kak user Ika Margareta tadi. Terima kasih. Kita lanjutkan nih. Dari Kak Habib Haris, user Habib bertanya, Bu, kalau petugas bidan ditaruh di ruang rawat inap atau GD itu, ini kebijakan BPJS atau Dinkes? Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ira di awal, bahwa memang petugas BPJS 1 bisa dilaporkan ataupun dihubungi terkait dengan informasi yang ingin ditanyakan. Namun sebelumnya memang ada petugas PIPP ya Kak ya, yang sudah standby di rumah sakit yang bisa untuk Bapak Ibu rekan-rekan untuk bertanya terkait dengan keluhan ataupun yang ingin ditanyakan. Gitu ya. Kalau di sini mungkin Ibu Habib Haris itu menanyakan bidan ditaruhnya di ruang inap atau IGD. Apakah itu kebijakan BPJS atau Dinkes? Nah, kalau coba saya jawab ya Ji ya. Iya Kak, silakan. Kalau itu sih harusnya ya sesuai dengan job desk masing-masing. Nah, kalau memang dia bidan berarti ditempatkan di kebidanan. Nah, kalau di kebidanan juga ada rawat inap. Boleh kalau memang di kebidanan gitu ya. Terus kalau di IGD itu kan kalau
menyangkut dengan kebidanan pasti PK ya. Iya. Nah, itu pasti bidan yang bertugas. Nah, di IGD itu lebih ke perawat mungkin. Kebijakan itu tidak ada dari BPJS. Kenapa? Karena pengaturan kebijakan itu tetap dari Kemenkes. Oke. Nah, tapi implementasi di lapangan yang harus bertanggung jawab itu adalah manajemen Iya. dalam menyusun job desk masing-masing pegawainya dan disesuaikan. Kalau kita juga sekarang minta kok, misalnya di ICU ya, Iya. ada sertifikasi IGD, ada Iya. sertifikasi atau pelatihan apalah gitu kan. Nah, itu sudah harus ada gitu. Oke. Jadi tidak ada aturan itu dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu hanya bukan sebagai regulator. Oke. Itu sih. Oke, begitu ya tadi Kak Habib Haris tadi ya. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjutkan nih. Kemudian ada pertanyaan dari Kak User Rose bertanya, Kak, kalau BPJS PU apa bisa pilih mau dirujuk kemana aja dari Vaskes 1 atau bagaimana? Penerima upah nih mungkin Kak ya? Iya, nah Bisa pilih. kalau di Silakan. program JKN itu ya, untuk pelayanan kita nggak ada beda ya. Iya. Apakah itu pekerja, apakah itu dibayarkan oleh pemerintah, Iya, PBI. apakah itu bayar sendiri, kita tidak ada membeda-bedakan. Iya. Aturannya itu sama, rujukan berjenjang, berobat dulu di fasilitas tingkat pertama dengan Iya. beberapa diagnosa yang mampu di sana dengan Oke. kapasitas dokter umum. Nah, kalau memang mereka butuh konsul spesialistik, Iya. berarti nanti akan dirujuk. Nah, itu Iya. sama, pemberlakuannya itu sama. Yang membedakan untuk saat ini hanya kamar rawatan. Kawaran ini. Iya, tapi kalau untuk pelayanan, untuk sarpras, untuk sarpras kamar ya. Iya. Tapi untuk segala sesuatu Obat obat gitu, Kak, ya? ataupun penunjang lainnya itu Iya. sama sesuai indikasi medis. Mungkin Kakak ini juga mau bertanya Kak, mungkin kalau seandainya memilih Vaskes itu Kak, memilih Vaskesnya saat akan dirujuk, apakah boleh dari IGD, misalnya IGD FKTP kemudian dirujuk memilih untuk Kemana gitu ya? Gitu kemana? Itu bagaimana? Kalau itu sih sesuai juga ya dengan indikasi medis. Pasti Oke. dia kalau berjenjang tipe D ke Iya, C gitu ke C. ya. Karena otomatis pasti untuk DPJP atau spesialisnya juga akan ini ya, Iya. akan ada ininya kayak misalnya nih Cuk Mutia di sini ya, Iya. tipe B. Banyak nih subspesialisnya. Iya. Jadi kalau dari misalnya kita bilang dari dalam misalnya, Iya. oh ini harus rujuk ke karena ini gastritis. Iya. Ini harus rujuk ke sub apa gitu kan. Iya. Jadi nanti itu akan berjenjang. Nah, Oke. kalau kita yang meminta, kan kita nggak tahu nih kapasitas Iya, rumah iya. sakit tersebut ya, karena ranah dari rujuk itu tetap dokter dan bukan BPJS. Iya, Itu dia harus kita ini ya. Jadi Iya. ada statement mungkin rame kita dengar di fasilitas kesehatan, ini aturan BPJS, Iya. nggak boleh dirujuk kemana. Iya. Itu bukan ranahnya BPJS. Ranah rujuk itu tetap dari spesialisnya. Oke. Gitu ya. Jadi dokter juga mungkin di FKTP itu mempertimbangkan mungkin terkait dengan jumlah kondisi di rumah sakit tersebut mungkin penuh gitu kan. Mungkin Iya. ada pasien yang meminta ke rumah sakit tertentu mungkin Betul. nanti tidak disetujui karena mungkin mempertimbangkan seperti tadi ruang rawatannya mungkin penuh ataupun dokter yang bersangkutan ataupun yang bisa untuk menangani keluhan si pasien mungkin tidak terdapat di rumah sakit tersebut. Jadi pastinya dokter akan memiliki alasan khusus kenapa harus dirujuk ke Vaskes tersebut gitu atau ke rumah sakit tersebut. Begitu ya. Iya. Kita lanjutkan. Kemudian dari Kak User Ichan Fuadi ini semakin banyak nih antusias dari rekan-rekan salam Iya. JKN Kak di siang yang berbahagia ini nih bertanya nih Kak Ichan bertanya kalau pasien belum layak PRB tapi tiba-tiba di PRB kan itu bagaimana? Itu bagaimana Kak? Silakan. Kalau PRB itu yang saya mau jelaskan ya itu kan sesuai dengan indikasi si pasien ya kondisi. Kalau PRB itu sistemnya itu di PRB-kan oleh spesialis, kenapa? Karena dia sudah mulai stabil. Iya. Apakah itu ada beberapa diagnosa yang masuk ke PRB ya? Contohnya seperti diabetes, hipertensi misalnya, itu yang 2 pasti ya. Iya. Kalau menurut spesialis itu, oh ini sudah stabil dengan obat yang sudah diresepkan, dia akan kembalikan ke fasilitas tingkat pertama. Oke. Nah, di situ nanti dia bisa pengambilan obat sebulan sekali selama 3 bulan dengan dengan apotek yang bekerja sama gitu ya. Nah, kalau memang belum stabil, itu dokter akan tahu, akan diarahkan juga ke kronis. Jadi kronis itu masih mengambil obat di
rumah sakit gitu. Nah, jadi itu ranahnya spesialis. Iya. Apakah pasiennya itu sudah stabil dan bisa kembali ke PRB atau masih dipertahankan di kronis gitu. Ah, Jadi mungkin gitu dokter sih. yang ataupun yang menangani pasti lebih tahu Iya, gitu, lebih karena kan paham ada gitu. penunjang, Iya. ada ini ya, melihat Mempertimbangkan kondisi. banyak hal gitu, Kak, ya. Betul. Oke. Kita lanjutkan nih, Kak. Pertanyaan dari Kak user Dek Bella. Bertanya, Kak, kalau pembuatan BPJS pakai calo itu boleh ada kena pidana? Pasti ya, Iya. pasti. Kalau yang itu udah melanggar hukum ya, Iya. jadi nggak perlu calo kok sekarang. Iya. Kita punya banyak kanal Iya. pendaftaran. Ya, salah satunya itu kalau di sini masih familiarnya dengan Pandawa. Pandawa. Terus bisa juga ke apa namanya? Kanal-kanal kayak sekarang ada yang ke kampung-kampung, Viola gitu. Viola, ada yang BPJS keliling. BPJS keliling banyak sekali gitu ya. Jadi, Jadi ya. dari ini juga boleh dari Paskes, Iya. dari Paskes. Oh ini udah sakit nih gitu Iya. kan, lagi pelayanan tiba-tiba kok nggak terdaftar, boleh dibantu nanti oleh teman-teman di rumah sakit juga untuk mengajukan ke kita via aplikasi, via link pentas. Iya. Jadi memang Jadi nggak perlu calo ya, Ji, ya. jadi tidak perlu Kak nanti harus nitip lain sebagainya. Jadi memang Nggak sudah perlu. sangat memudahkan, banyak kanal mungkin yang bisa dimanfaatkan seperti Iya. yang ada di atas ini ada aplikasi mobile JKN, kemudian ada Pandawa, Iya. kemudian ada call center Call center, betul. Itu tanpa 165. biaya ya, Ji, Iya, ya. tanpa biaya dan gratis. Jadi Iya. dan juga kita ada kayak seperti program jemput bola, nanti Betul. kita juga ada ke setiap kampung ada namanya BPJS keliling yang nanti Iya, bisa rekan-rekan tunggu Mungkin, jadwalnya setiap desa gitu kan. ada juga Ji, mungkin satu daerah itu rame nih Iya. dinonaktifkan gitu Iya. ya. Boleh nanti jumpa dengan bidan desa, nanti koordinasi dengan Geci, hubungi BPJS, kami akan jemput bola ke daerah-daerah Ke desa tersebut, rekan-rekan gitu ya. Yang mana nih yang banyak ternyata yang nonaktif dan jarak Iya. tempuhnya itu ke kantor Jauh mungkin dan ke fasilitas Iya. kesehatan jauh gitu, boleh. Iya. Nah, kita punya program kok dalam seminggu malah 5 hari ya. Iya. 5 hari Jadi kita nggak rutin untuk berhenti gitu. Oke. Iya, gitu. Begitu ya, kita lanjutkan Kak. Terima kasih. Boleh. Kita lanjutkan nih. Kemudian dari Kak Arisa nih di Triwardan bertanya nih, kartu BPJS-nya hilang itu bagaimana ya Bu? Untuk saat ini kita kan nggak lagi ada kartu fisik ya. Iya. Untuk Ibu Arisan. Iya. Ya. Iya. Jadi nanti di-download aja MobiJKN-nya. Di-download MobiJKN-nya, nanti di situ ada kartu JKN digital. Iya. Jadi itu. Nah, mungkin belum ada, Iya. belum ada aplikasi MobiJKN. Waktu berobat itu cukup membawa KTP. KTP. Nanti Jadi di rumah sakit akan dibantu boleh. untuk mendownload MobiJKN-nya. Karena untuk penerbitan kartu fisik itu kita udah memang nggak ada Kak ya. Iya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan teman-teman yang mungkin kartunya mungkin hilang ataupun rusak mungkin Iya. pasca banjir kemarin Betul. musibah, jadi memang tidak perlu lagi harus mungkin datang ke kantor untuk cetak kartu baru. Jadi Benar. memang sekarang jadi BPJS memudahkan Bapak Ibu bisa untuk berobat hanya boleh menggunakan NIK gitu Kak ya, Iya, boleh hanya menggunakan boleh. NIK gitu. Namun bagi Bapak Ibu juga yang kepingin melihat mungkin bisa mendapatkan kartu, itu sekarang kita sudah ada kartu digital via Iya. bisa di-download via aplikasi Mobile JKN. JKN. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum silahkan untuk mendownload aplikasi Mobile JKN, nanti di sana akan muncul menu kartu Iya. digital yang bisa Betul. dilihat oleh rekan-rekan semuanya. Begitu ya, kita lanjutkan pertanyaannya. Kemudian dari Kak user Bapak Ridwan PP bertanya, Ridwan AY PP bertanya, izin tanya misal ada nomor BPJS TK ada yang tidak ingat, apakah bisa minta bantuan ke kantor untuk melacaknya? Nah, kami sampaikan kepada Bapak Ridwan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu dua Berbeda, organisasi ya. yang berbeda. Jadi BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional kayak Iya, atau program JKN. Jadi untuk program selain di luar itu mungkin akan lebih ranahnya dari BPJS TK. Silakan Bapak untuk menghubungi petugas BPJS TK-nya langsung. Gitu Kak ya. Iya, betul. Oke, mungkin tapi terima kasih juga nih sudah join di Iya, live Pak. kita ya. Jangan Iya. lupa nih Bapak untuk follow akun kami. Mungkin di kedepannya ada ingin ditanyakan seputar program JKN. Sudah tahu harus tanya dan mungkin bisa ditunggu untuk sesi BPJS On Air selanjutnya. Terima kasih ya Pak. Kita lanjutkan nih. Nih Kak dari Kak Al Fakir.
Terima kasih buat Bapak Ibu, buat Ibu Bapak. Akhirnya Rumah Sakit PIM kembali menerima pasien BPJS. Ya, alhamdulillah ya, Ibu, karena itu memang harapan besar sekali untuk masyarakat yang dekat dengan Iya, rumah sakit seputaran tersebut, gitu ya. Kita berdoa supaya rumah sakitnya tetap komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik Iya. untuk masyarakat yang dirawat, dilayani di rumah sakit. Kebetulan Kak Ira nih PIC Oke. di rumah sakit PIM-nya. Iya. Ya Bu ya, ya. Jadi begitu ya, terima kasih juga nih sudah join di live kita nih. Kita lanjutkan nih, dari Kak User Sok Seleb bertanya, Bang, punya saya mau bayar BPJS tapi keterangan di banking tagihan sudah lunas padahal belum bayar. Nah itu tadi ya kemungkinannya ya, Ini- ada saldo yang berlebih ya, iya, berlebih. waktu pembayaran, tapi nanti boleh dicek di MoBJKM Iya. apakah kartunya itu aktif Iya. atau seperti apa. Kalau Oke. memang aktif berarti saldo yang tersisa, kalau memang nggak aktif itu bisa dilaporkan ke kita Bu. Ke kantor Ya kita? Pandawa juga Ya, oke. boleh, kantor juga boleh. Atau mungkin Bapak mungkin sudah terdaftar auto debit mungkin kan? Iya mungkin kan secara ini auto debit itu kan dilakukan oleh bank itu dari tanggal 1 sampai tanggal Iya. 10 gitu kan. Mungkin sudah di auto debit dari rekening. Oke. Begitu ya, Kak User Sok Seleb, terima kasih. Kita lanjutkan nih. Kemudian ada pertanyaan dari Kak User Elza Mayori bertanya, Pak mau tanya apakah benar BPJS yang ada tunggakan sudah dihapuskan? Nah, terkait dengan isu ataupun dengan rumor tersebut yang sudah disampaikan kemarin juga memang sempat viral ya Kak, Iya. yang disampaikan oleh Pak Menko PMK Iya, betul. waktu itu. Jadi memang sampai saat ini regulasi tersebut atau aturan tersebut masih dalam proses tindak lanjut ataupun diproses di tingkat pusat. Jadi memang aturan tersebut belum dijalankan gitu Kak ya, belum ditetapkan. Jadi memang saat ini belum ada yang namanya program itu dijalankan di kantor cabang maupun di seluruh Indonesia, karena memang aturan itu mungkin masih dalam tahap peninjauan mungkin dan belum disahkan. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki tunggakan yang mungkin ada kesulitan terhadap pelunasannya, jangan takut. BPJS Kesehatan sudah ada yang namanya metode ataupun karena rehab kan? Rehab, Ada program iya, rehab, ada program rehab. atau rencana pembayaran iuran bertahap. Jadi Bapak Ibu bisa dengan mencicil iurannya tersebut melalui kanal ataupun program rehab tersebut. Bisa dicek di aplikasi MoBJKM juga, dan juga Pandawa ya Kak. Pandawa Iya, juga bisa. Pandawa juga. Oke, begitu ya Kak Elza Mayori tadi. Terima kasih. Kita lanjutkan nih. Ada di pertanyaan dari Mas Iwin. Min, kakak tuh siapa namanya? Sering ketemu di RS, baik banget kakak itu. Masya Allah, terima kasih nih Mas Iwin sudah memberikan testimoninya. Terima kasih banyak. Mungkin boleh mau perkenalkan Iya, diri? kayaknya saya kenal ya. Iya. Ya, jadi memang ini adalah Kak Nadira, dan beliau adalah petugas BPJS 1 yang istilahnya menjadi PIC di beberapa rumah sakit di wilayah Kota Luk Semawe, kemudian di mana, Aceh Utara Kak ya? Iya. Aceh Utara. Rumah sakit Biren. Cumutia ya. Biren, Kabupaten Aceh Tengah, Oke, benar ya. oke, pasti. Jadi terima kasih ya, mungkin sering jumpa. Jangan lupa nanti kalau jumpa mungkin disapa. Iya, Oke. ya. Kita lanjutkan nih. Kemudian Mama dari Kak User Mama Raya 1994 bertanya, saya kemarin BPJS Mandiri. Ini maksudnya apakah ada terpotong pertanyaannya? Apa ini mau pindah vaskes mungkin maksudnya, pindah Saya kemarin segmen? BPJS Mandiri, ya mungkin ya. Ya, ini mungkin mau Pindah vaskes. Mau pindah Bukan, dari- pindah segmen nih pindah kayaknya segmen ya. Kalau pindah segmen, boleh Bu berkunjung ke kantor, Iya. gitu ya, dibawa identitasnya, KK dan KTP. Jadi Iya. nanti di sini dijelaskan untuk segmen-segmen apa aja yang bisa kita alihkan gitu. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Kak Dit, cuti Lebaran tanggal berapa Kak? Mungkin mau mengakses layanan ya Kak ya. Mungkin kalau misalnya Ya. kanal untuk pelayanan yang bisa dimanfaatkan melalui non tatap muka, bisa untuk Kakak Bisa. menggunakan kanal layanan non tatap muka kita. Jadi tidak perlu harus datang ke kantor. Iya. Namun nanti di masa cuti Kak ya, cuti libur Lebaran, Imlek dan juga Idul Fitri, di beberapa tanggal nanti juga akan tetap ada petugas yang istilahnya standby ataupun piketnya Piket untuk lebarannya. melayani rekan-rekan ataupun peserta yang datang ke Betul. kantor. Nah, untuk
jadwalnya terkait jam dan lain sebagainya mekanismenya, silakan Bapak Ibu untuk follow akun Instagram Salim JKN, TikTok ini juga. Kenapa? Nanti terkait dengan informasi jadwal pelayanan dan juga harinya akan kita share akan kita share. Jadi Bapak Ibu tidak terlewat gitu. Begitu ya, silakan Bapak Ibu untuk follow akun ini, nanti informasi seputar pelayanan saat cuti Lebaran Idul Fitri dan Imlek juga akan kita share. Terima kasih. Kita lanjutkan nih. Pertanyaan dari Pak Akmaluddin bertanya, Min izin tanya, istri saya udah pindah KTP ke Luxmawai, kira-kira cara ngurus BPJS Kesehatan gimana? Oh ini mungkin pindah Vaskes ya, dari daerah sebelumnya kemudian KTP pindah ke Luxmawai, itu bagaimana? Tetap dari aplikasi MoBJKN Pak, nanti di-downloadkan aplikasi MoBJKN-nya, pindahkan sesuai dengan domisili atau fasilitas tingkat pertama terdekat. Oke, ini mungkin makin banyak nih kayak pertanyaan yang datang ke kita. Kita lanjutkan nih. Dari Kak Alif MR bertanya, BPJS Kesehatan terbayar per bulan tapi fasilitas sama seperti tidak bayar. Maksudnya ini bagaimana? Terbayar per bulan? Mungkin gini ya, saya menangkap pertanyaannya, yang berbayar dengan yang dibayarkan oleh pemerintah itu sama-sama bayar, ya. Sama-sama dibayar, cuman bedanya kalau PBI itu kan bantuan iuran ya dari pemerintah gitu kan, terus yang dibayar mandiri itu dibayarkan langsung oleh si peserta gitu ya. Seperti yang saya jelaskan di awal, tidak ada perbedaan apakah dia pekerja, apakah bayar sendiri ataupun dibayarkan oleh pemerintah. Tidak ada perbedaan untuk pemberian pelayanan tidak ada diskriminasi di situ ya. Yang membedakan hanya ruang rawat untuk kelasnya. Nah, untuk pemberian obat, untuk rawat jalan, semuanya itu untuk penunjang juga sama pemberlakuannya gitu ya. Jadi seperti yang dijelaskan Raji tadi, kita ini sistemnya gotong royong gitu ya, yang sehat membantu yang sakit gitu ya. Dan yang sehat juga ada antisipasi waktu nanti mungkin butuh pelayanan kesehatan gitu ya. Terima kasih. Kemudian dari Kak Sley juga bertanya nih, Vaskes apakah pindah lewat MoJKN atau bisa data? Oh mungkin ubah Vaskes bisa tadi yang disampaikan. Jadi ubah Vaskes bisa melalui aplikasi MoJKN dan juga Pandawa juga bisa. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk mengakses layanan non tatap muka yang sudah disediakan. Jadi untuk memudahkan rekan-rekan dalam mendapatkan layanan administrasi di BPJS Kesehatan. Oke, kita lanjutkan nih dari Kak ALF Mutma bertanya, mohon maaf kalau untuk pengaktifan BPJS yang kena nonaktif serentak aktifnya harus nunggu berapa hari ya? Oh ini mungkin yang pasien segmen PBIJK kemarin yang kena nonaktif kan? Kalau yang bisa langsung itu yang mungkin bisa diakses layanan dialihkan ke JKA ya Bapak Ibu. Iya, tapi membutuhkan pelayanan segera gitu ya. Kalau yang itu nanti prosesnya itu harus melalui dinas sosial, pengusulan kembali, nanti baru di BPJS-nya nanti didaftarkan kembali. Oke. Jadi mungkin kalau Bapak tadi emergensi bisa untuk dipindahkan ke segmen JKA atau penerima bantuan iuran yang dari pemerintah PBBU Pemda ya kan kalau kita sebut. Oke, kita lanjutkan nih. Ini juga mungkin yang pertanyaannya mirip, tidak kami jawab lagi ya Bapak Ibu, karena mungkin mengingat waktu juga agar semuanya bisa terbaca nih. Ada mungkin Kak yang ini? Nah ini juga dari Pak Wahid Dinlos bertanya, saya PNS tapi istri saya meninggal, apakah BPJS istri ada dapat uang duka? Nah terkait itu BPJS Kesehatan seperti yang disampaikan tadi, bahwa program JKN ini hanya mengcover dari biaya pelayanan kesehatan yang timbul saat pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi tidak ada program yaitu untuk memberikan santunan dan lain sebagainya. Biasanya itu untuk di BPJS Ketenagakerjaan Kak ya, biasanya ada santunan gitu. Namun kalau BPJS Kesehatan tidak ada seperti itu Kak. Jadi mungkin nanti kalau ada informasi yang menyampaikan seperti itu hoax. Jadi Bapak Ibu agar tetap berhati-hati dan juga bisa untuk ngecek beberapa kali agar bisa memitigasi dari yang namanya penipuan tersebut. Begitu ya Bapak. Terima kasih. Ini bertanya dari Kak User juga bertanya, untuk melahirkan normal di RS apa bisa pakai BPJS Mandiri? Bisa. Ya bisa sekali. Yang
paling penting yang Ibu perlu pastikan yaitu status kepesertaan Bapak Ibu itu aktif, Kak, ya. Iya. Oke, jangan sampai nanti ketika ingin diperlukan dipakai ternyata bahwa BPJS-nya tidak aktif. Ya. Oke. Jadi Ah. Nelly hadiah. Ya, silakan, Kak. Adik saya sebelumnya BPJS tanggungan PIM, tapi sekarang umurnya sudah lewat. Bagaimana cara pengalihannya ke Mandiri? Boleh, Bu. Nanti di PIM-nya otomatis kan sudah nonaktif ya, Iya. dikarenakan usia ya. Iya. Nah, nanti langsung dialihkan aja ke Mandiri. Silakan boleh ke kantor dengan membawa identitas, kakak KTP dengan nomor rekening. Langsung diputarkan nanti ya. Oke. Oke, ini juga pertanyaan. Ini mungkin kita bacakan beberapa, Kak, ya, karena memang juga mengingat waktu. Ya, Ini dari Kak Yusuf Deki bertanya, Pak, tolong jawab, kalau kecelakaan tunggal bisa pakai BPJS kan? Nah, tergantung oleh Bapak Ibu. Jadi karena memang sistem untuk yang istilahnya mengcover biaya kesehatan itu ada beberapa ya, Kak, ya. Ya. Misalnya, Kalau untuk kecelakaan tunggal kita tetap berpedoman ke laporan polisi. dari polisi, Kak, ya? Iya, kalau memang laporan polisinya itu tunggal berarti penjaminannya BPJS. Oke. Kalau memang kecelakaannya itu Ganda itu ada JR ya, jasara harja dengan limit yang mereka. Nanti kalau memang sudah lewat dari limitnya kita sebagai penanggung kedua. Oke, jadi begitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut jika memang nanti silakan mengikuti sesuai arahan yang disampaikan nanti petugas di rumah sakit, ya. Nah, begitu. Kita lanjutkan nih dari Kak Alif MR, cara cek BPJS Mandiri bagaimana? Boleh melalui Pandawa ataupun melalui aplikasi Mobile JKN. Nanti bisa silakan untuk mengecek informasi, kemudian cek status kepesertaan, nanti akan muncul status kepesertaan Bapak Ibu yang terdaftar. Ini ada beberapa juga pertanyaan. Untuk berobat dari Kak Lawyer juga Sari SMA bertanya nih, kalau kita mau berobat di luar Aceh, Pak, apa bisa berobat? Nah, untuk kepesertaan untuk istilahnya emergensi tentunya bisa, Kak, ya. Bisa silakan untuk datang ke unit gawat darurat atau IGD, nanti pasti akan dilayani oleh dokter di sana. Ini juga nih, mungkin yang terakhir, Kak, pertanyaannya dari Kak JR88, gimana cek BPJS aktif apa enggak? Ini yang kami sampaikan tadi untuk memanfaatkan kanak-kanak layanan non tatap muka bisa melalui Pandawa. Jadi Bapak silahkan cek Pandawa di nomor 0811 8165 165, silahkan nanti disimpan kemudian di chat halo gitu, nanti akan muncul menu informasi, silahkan pilih informasi dan juga pilih cek status kepesertaan untuk mengetahui status kepesertaan Bapak aktif atau enggak. Gitu ya. Nah, mungkin itu Kak, mungkin tak terasa nih karena mengingat waktu juga yang sudah kita tak terasa hampir 1 jam menemani rekan-rekan dari tadi sharing seputar program JKN. Dan juga kita sudah jawab sangat banyak sekali antusias dari rekan-rekan yang sudah bertanya. Kami mohon maaf bagi rekan-rekan yang mungkin pertanyaan yang terskip karena mengingat waktu juga. Insya Allah kegiatan ini akan kita laksanakan nanti di lain kesempatan. Silakan Bapak Ibu untuk memfollow akun Instagram ataupun memfollow TikTok BPJS Kesehatan Bangun semuanya di Salim JKN. Insya Allah kegiatan rutin akan kita laksanakan. Mungkin Kak silakan closing statement dari Kak Era untuk kegiatan kita di siang ini. Silakan. Terima kasih. Kami hadir ya di tengah-tengah rekan-rekan semua yang membutuhkan pelayanan kesehatan. BPJS 1 ini tetap hadir walaupun tidak secara fisik, tetapi kami ada jika ada konfirmasi ataupun koordinasi dari pihak rumah sakit. Jadi jangan takut, tanpa ada BPJS mungkin dibola-bola ataupun tidak terlayani, itu tidak ada ya. Karena kita sudah ditugaskan memang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Dan doanya semoga jika ini terus berlangsung berkesinambungan karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Semua pemerintah juga tetap komitmen ya dalam penyelenggaraan JKN ini. Terima kasih rekan-rekan, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih atas antusiasnya. Sangat luar biasa nanti nih. Kalau ada kesempatan kita akan berjumpa kembali. Kalaupun berjumpa di rumah sakit atau apa silakan menanyakan. Walaupun gitu, di luar dari pelayanan boleh ya.
Terima kasih. Oke, terima kasih bagi Kak Ira nih yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya nih untuk hadir di kegiatan BJS On Air di siang yang berbahagia ini. Terima kasih nih Kak untuk sharing informasi yang sangat berharga, yang sangat pasti sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan terkait dengan penyelenggaraan program JKN. Nah, kami sampaikan, kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum tersampaikan karena kita sudah berada di penghujung waktu. Kami sampaikan juga untuk Bapak Ibu, jangan lupa untuk memanfaatkan kanal-kanal layanan tatap muka yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan, baik dari aplikasi mobile JKN, kemudian ada WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165 dan juga Care Center 165 yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengecek status kepesertaan. Jadi Bapak Ibu dapat memitigasi sejak awal kepesertaan Bapak Ibu aktif atau bagaimana, atau aktif ataupun tidak. Jadi bagi rekan-rekan yang memang status kepesertaan yang tidak aktif, itu bisa kita aktifkan kembali. Mungkin jika memang emergensi bisa dengan membawa surat akses layanan, Bapak Ibu bisa datang ke kantor, kemudian untuk membawa surat akses layanan nanti bisa kita alihkan ke segmen PBBU Pemda atau penerima bantuan iuran dari pemerintah Aceh. Ataupun jika Bapak Ibu ingin dia tetap berada pada segmen kepesertaan PBIJK, itu boleh melalui dinas sosial, nanti dinas sosial lah yang akan mengajukannya ke kita gitu Kak ya, untuk direaktivasi kembali. Nah, mungkin demikian kami ucapkan juga terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah join dari tadi, menemani kita dari awal hingga akhir. Yang mungkin tidak, kami ucapkan ribuan terima kasih yang sudah like, kemudian sudah follow ya Kak, meng-share kegiatan BPJS On Air pada siang berbahagia ini. Akhirnya saya Muhammad Barazi dan juga Kak Nadira pamit undur diri di kegiatan BPJS On Air pada siang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung di kegiatan hari ini.